The hell's that? Just breathe. Bayangin, lo lagi berdiri di lapangan, dikeramain sama seorang jenderal yang tangannya cuma satu. Bukan buat nyeramain lo yang telat bayar tagihan, tapi buat ngasih tahu realita paling brutal. Katanya, di medan perang, konsep menang atau kalah itu cuma ilusi. Yang ada cuma satu, survive. Bertahan hidup sama-sama. Kalau dipikir-pikir, mirip banget ya sama deadline kerjaan grup. Bedanya cuma skalanya aja yang lebih ekstrim. Ngomong-ngomong soal ekstrim, ujian pertama mereka tiba. Masuk hutan lebat, batas waktunya cuma 4 jam. Tapi aturannya bikin gregetan. Kalau satu orang aja gagal, semua orang ngulang dari nol. Bayangin tekanan mentalnya. Rasanya kayak lagi ngerjain proyek kelompok, tapi ada satu orang yang sengaja AFK dan bikin seluruh grup dapat nilai E. Trust me, di situasi kayak gitu, rasa solidaritas bisa hilang dalam sekejap. Nah, di tengah perjalanan nanjak yang licin, Will, salah satu prajurit, kepleset dan jatuh ke lumpur hisap. Langsung aja dia mulai tenggelam. Situasinya panik, kayak trending topik di Twitter. Tapi, muncul sang hero, Leo. Tanpa pikir panjang, dia langsung nyebur dan narik Will keluar. Action hero banget kan? Padahal baru latihan, udah kayak adegan film. Ini dia nilai plus punya temen yang bukan cuma jago ngocol. Masalahnya, Will sekarang lukanya parah dan gak bisa jalan. Apa yang Leo lakukan? Yap, dengan setia, dia papah Will sepanjang sisa perjalanan. Jelas mereka tertinggal jauh. Tapi, dengan susah payah, mereka berhasil nyampe di detik-detik terakhir. Mereka bukan cuma nyelamatin diri sendiri, tapi juga nyelamatin seluruh tim dari hukuman mulang. Bayangin betapa leganya. Kayak pas lo lulus ujian karena nilai kelompok ngetop. Melihat pengorbanan Leo, sang jenderal pun memujinya di depan semua orang. Sebagai hadiah, Leo dan Will dikasih istirahat dan makan siang duluan. Tapi, ya ampun, selalu aja ada satu orang yang iri hati. Si Kelly ini langsung cemberut. Ekspresinya kayak orang yang kesel karena teman sekelompoknya dapat nilai plus, sementara dia cuma duduk manis. Awal konflik yang klasik dan sangat manusiawi. Latihan makin intens. Nembak, lempar granat, sampai gelut pakai pisau. Dan si Kelly yang rese ini kembali action. Dia dengan sengaja mukul Will sampai kepala sahabat Leo itu berdarah. Alasannya, mungkin karena iri, atau memang karakternya aja yang toksik. Dari sini, suasana berubah dari kompetisi sehat jadi personal banget. Rasanya kayak ada rival di kantor yang sengajanya botase presentasi lo. Lo pasti bisa nebak, darah Leo langsung mendidih. Dia nggak terima sahabatnya disakiti.
Pertarungan sengit pun pecah di sungai. Leo pakai strategi yang cerdik. Dia pura-pura tenggelam. Pas Kelly lengah dan mendekat, Leo muncul dari belakang dan langsung bikin Kelly KO. Ini namanya pakai otak, bukan cuma otot. Kelly belajar dengan cara yang keras. Jangan ganggu sahabat orang, konsekuensinya bisa fatal. Akhirnya, latihan selesai dan mereka dikirim ke medan perang sesungguhnya naik kapal besar. Bayangin perasaan mereka, campur aduk antara bangga dan takut. Tapi, hidup ini seringkali nggak kayak rencana. Tiba-tiba, kapal mereka diserang dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dari suasana tenang, langsung berubah jadi neraka di tengah laut. Plot twist yang nggak ada yang ngarepin. Di tengah kekacauan, air, api dan jeritan, Leo berhasil selamat. Tapi, yang dia pikirkan cuma satu. Will. Dia berenang mati-matian, nyebrang di antara mayat dan puing, teriak-teriak nama Will. Akhirnya, dia nemuin Will yang hampir tenggelam dan narik dia ke permukaan. Ditambah lagi, pesawat musuh masih asik nembaki mereka dari atas. Situasinya kayak game survival dengan difficulty level impossible. Mereka berdua akhirnya berhasil naik ke atas puing kapal yang cukup besar. Will nggak sadarkan diri, kondisinya parah. Dengan sisa tenaga, Leo langsung lakuin CPR, memencet dada Will buat ngeluarin air. Deg-degan banget nunggu hasilnya. Dan akhirnya Will batuk-batuk dan siuman. Nafasnya kembali. Sedikit pencapaian kecil di tengah tragedi besar. Sebuah kemenangan kecil yang terasa sangat besar. Pas Leo lagi ngumpulin sisa-sisa perlengkapan, tiba-tiba ada sosok lain yang muncul dari air. Itu Thompson, rekan mereka. Will bantu narik dia naik, tapi kondisi Thompson jauh lebih mengerikan. Lukanya di kepala, dan saking parahnya, sebagian otaknya sampai kelihatan. Dia linglung, bengong. Sebelum mereka bisa proses kejadian horor ini, tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan. Teriakan itu ternyata suara Kelly. Dia juga selamat dan bawa serta 3 prajurit lain, Stan, Bobby, dan Teddy. Mereka selamat pakai rakit, tapi rakitnya rusak. Leo dan Will, meski mungkin masih sebel sama Kelly, tetap aja bantu mereka naik. Akhirnya, terkumpullah 7 orang yang selamat. Terdampar di tengah laut luas, cuma modal puing kapan. Grup project yang gak direncanakan ini akhirnya terbentuk juga. Pagi datang, tapi malah bawa kabut tebal yang bikin horor. Jarak pandang cuma beberapa meter aja. Leo langsung tahu, ini masalah gede. Gimana mau diselamatin kalau mereka aja hampir gak bisa lihat satu sama lain? Rasanya kayak lagi meeting online di mana semuanya kameranya mati. Sepi, gak jelas, dan bikin siapapun paranoid. Isolasinya jadi makin sempurna. Dan di tengah kabut yang mistis itu, bencana sesungguhnya muncul. Dari dalam laut, seekor hiu putih raksasa nyelonong kayak bos akhir di game. Dengan brutal, hiu itu langsung sambar Bobby dan narik dia ke dalam laut. Semua orang cuma bisa teriak, nggak percaya. Perang melawan manusia udah beres. Sekarang levelnya naik. Battle Royale melawan predator laut yang lapar. Ini salah satu mimpi buruk terbesar jadi kenyataan. Suasana mencekam kayak film horor. Leo, yang ternyata punya pengetahuan soal hiu, coba tenangin semua orang. Dia jelasin kalau ini hiu betina. Ukurannya bisa sampai 6 meter. Dia kasih instruksi krusial. Tetap tenang,
jangan berisik, dan yang paling penting, jangan sampai ada darah yang netes ke air. Soalnya, darah itu kayak promo makan gratis bagi para hiu. Siap-siap aja dikunjungi tamu tak diundang. Tapi, namanya manusia lagi sial. Stan yang lagi berselimut gak sadar kalau lukanya berdarah dan menetes ke laut. Gak sampai hitungan detik, si hiu balik lagi kayak pesanan GoFood yang datangnya ultra cepat. Dia seret Stan berontak dan sempat diraih, tapi kakinya udah digigit. Leo yang panik langsung nyuruh Kelly lempar granatnya dan laut pun bergemuruh. Ledakan granat itu bikin hiu melepaskan Stan. Mereka berhasil narik Stan kembali, tapi dengan harga yang mahal. Kakinya putus satu. Malamnya, Leo lihat perahu penyelamat di kejauhan. Dia punya ide gila. Lompat dari drum ke drum buat nyampe sana. Tentu aja teman-temannya melarang. Dasar lu nekat, itu hiu masih ada. Tapi kayaknya Leo udah gak peduli. Survival mode bikin orang ngelakuin hal-hal gak masuk akal. Dengan tali diikat di badan, Leo mulai melompat. Jantung siapa yang gak deg-degan? Hiu ganas itu mengintai di bawah, siap menerkam. Pas si monster mau nyerang, Kelly dengan cepat nembak buat ngalihin perhatiannya. Leo akhirnya berhasil nyampe di perahu. Tapi harapan mereka pupus lagi. Mesin perahunya rusak total. Rasanya kayak dapat voucher diskon, tapi ternyata udah keduluan expired. Pagi harinya, kondisi mereka makin payah. Kelly yang mentalnya udah jeblok, jaga sambil megang granat. Entah gimana, dia nggak sengaja narik pinnya. Granat yang aktif itu menggelinding ke arah Stan yang lagi tidur. Leo teriak, tapi Stan dengan refleks yang heroik banget langsung timpukin granat itu dengan badannya sendiri. Dia berkorban buat nyelamatin yang lain. Sebuah pengorbanan yang gak ada yang sanggup bayar. Yang bikin naik darah, Kelly malah bersikap masa bodoh dan nyuruh yang lain buang potongan tubuh Stan. Amarah Leo meledak. Pertengkaran sengit terjadi. Di puncak keputusasaan, haus dan kelaparan, Leo nekat minum air kencingnya sendiri. Katanya sih rasanya nggak seenak yang dibayangin. Tapi tindakan ekstrim ini bikin yang lain, yang mungkin udah nggak punya pilihan, mulai mikir-mikir buat ikutan. Dan ini dia momen paling tragis sekaligus absurd. Pas mereka semua lagi sibuk dengan minuman spesial masing-masing, tiba-tiba hujan deras turun membasahi mereka. Mereka cuma bisa terdiam menatap kosong sambil ngerasain rasa menyesal yang dalam banget. Udah terlanjur minum yang aneh-aneh, tiba-tiba langit kasih air gratis yang seger. Ironik banget, kayak candaan alam yang kejam. Tiba-tiba ada suara pesawat. Tapi itu bukan penyelamat, itu pesawat musuh. Mereka langsung ditembaki. Teddy kena peluru dan luka parah. Pas pesawat balik untuk serangan kedua, Kelly nunjukin sifat aslinya yang bener-bener pengecut. Dia pakai tubuh Teddy yang sekarat sebagai tameng hidup. Lalu dia dorong Teddy ke laut. Leo dan Will yang gak punya pilihan langsung nyebur menyelam. Leo yang juga kena tembak di perut, dengan sisa tenaga berhasil nembak jatuh pesawat musuh itu. Tapi Teddy udah tewas. Sekarang cuma tersisa 3 orang. Leo, Will, dan si pengecut, Kelly. Di titik paling rendah mereka, sebuah cahaya muncul. Sebuah perahu kecil. Tapi
isinya cuma satu orang tentara Jepang yang bawa pedang. Musuh. Dari satu masalah, pindah ke masalah yang lain. Pertarungan terakhir pun dimulai. Tentara Jepang itu jago banget. Leo dan Will yang udah lemah dengan mudah dikalahkan. Pas si musuh mau habisi Will, Kelly yang udah sekarat tiba-tiba pegang kaki tentara itu. Di tangannya, dia pegang alat peledak. Dalam detik-detik terakhirnya, Kelly menebus semua kesalahannya dengan cara yang paling heroik. Dia meledakkan dirinya sendiri bersama musuh. Sebuah pengorbanan yang gak pernah disangka. Leo dan Will akhirnya bisa naik ke perahu Jepang itu. Tapi Leo belum selesai. Dia ingat adiknya yang mati di mangsa hiu. Dengan tekad membara, dia nyebur bawa granat terakhir. Pas hiu raksasa itu membuka mulutnya, Leo masukkan granat itu dan boom! Hiu itu hancur. Tapi tangan Leo ikut terputus. Will buru-buru tolong dan akhirnya mereka hidupkan mesin perahu. Perjalanan panjang dan mengerikan ini akhirnya berakhir. Mereka bebas.